Anda reputasi karena orang asing. Anda tidak sadar bahwa reputasi, dengan reputasi Anda jaga, kredibilitas Anda jaga di mata orang asing, si rakyat di bawah keringatnya bercucuran untuk membayar utang itu. Saya ulang ya, keringatnya bercucuran untuk membayar utang itu. Anda tega? Sekarang terjadi. Bertanggung jawablah. Situasi yang serba sekarang kan, Indonesia itu bagian dari masyarakat global. Yang tergantung global juga. Yang sangat tergantung dan sistem itu juga sangat terpengaruh oleh kekuatan global, saya yakin. Betul. Karena desainnya lama. Kira-kira gimana caranya pemerintah itu bisa mengganti itu? Karena mungkin ya, ini analisa kita ya, pribadi. Karena dia tidak mampu melakukan itu, maka dia mengganti aktornya saja gitu. Nah, kan orang negara luar juga nggak ingin dong Indonesia jadi maju. Oke. Nah, ini kan misalnya pengaruh IMF, pengaruh Bank Dunia dan segala macam pasti udah menanamkan pengaruhnya di semua regulasi yang ada. Betul sekali. Nah, itu artinya kalau itu mau diganti kan, wah kita berhadapan dengan kekuatan yang besar-besar nih. Betul. Makanya yang bisa kita kontrol adalah aktornya saja. Gimana itu kira-kira? Enggak. Cina ditekan untuk tunduk pada sistem perdagangan WTO. Iya. Nggak mau ya. Nggak mau. Melintir juga dia. Cina ditekan untuk tunduk pada Chief Act-nya Amerika. Silahkan, saya bisa sendiri. Walaupun saya tidak bisa membeli Nvidia, kami sudah beli yang namanya 7nm dan 10nm. Ya. Dia bisa lakukan. Oke. Kita kan bukan Cina. That's it. Ketika Anda bilang kita bukan Cina, itu artinya Anda harus merasa bahwa betapa kita butuhkan seorang pemimpin yang punya daya juang, seorang pemimpin yang punya nyali, dan itu dibangun kepercayaan ke publik bahwa kita melakukan dalam jalan yang benar. Apa kata kuncinya Mas Wong dan kawan? Apa? Pendidikan. Pendidikan. Pendidikan politik, pendidikan kesadaran, pendidikan yang namanya bangun tentang bahwa kita sesungguhnya bisa bangkit dengan kekuatan sendiri. Itu yang tidak ada. Itu yang saya bilang, menjajah Indonesia tidak perlu dengan senjata. Masuk lewat keuangan, masuk lewat pendidikan, masuk lewat pemberitaan, masuk lewat yang namanya sisi macam-macam. Ini sebenarnya ceramah saya di mana-mana sebenarnya. Untuk membangun kesadaran, bahkan terutama pada eselon 1 ketika saya menjadi dosen untuk mereka gitu ya. Mari kita sadari, sampai saya disebut, apa iya lulusan Amerika rata-rata begitu? Saya bilang tergantung. Kalau lulusan Amerika yang memang punya kecintaan pada bangsa Indonesia nggak akan begitu gitu. Nah, lalu saya jawab pertanyaan. Kita akan berhadapan dengan suatu kekuasaan besar. Betul. Iya. Anda ditentukan oleh kekuatan besar itu, atau Anda bisa menentukan diri sendiri? Nah, itu maksudnya. Nah, ketika kita kan dibikin tergantung sama kekuatan besar itu. Enggak. Sepertinya. Sebenarnya bisa enggak. Bisa enggak? Bisa enggak. Apa langkah yang harus dilakukan, Pak? Nah, kita sudah sampai pada pemikiran solusi nih. Ya. Oke. Yang pertama memang problemnya adalah bagaimana menghentikan ketergantungan atas posisi import hajat hidup orang banyak. Oke. Saya ingin mengatakan pada Anda, Korea Selatan, Cina, Jepang, itu tidak punya sumber daya energi yang cukup. Betul. Ulang, 3 negara kuning ini tidak punya sumber daya energi yang cukup. Tapi mereka punya ketahanan energi yang panjang, bahkan bisa 1 tahun. Kita cuma 21 hari. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena mereka membeli sumber energi di luar untuk kontrak-kontrak panjang. Cina punya saham pada LNG tangguh, sehingga punya pasokan kepastian atas gas. Jepang punya saham juga pada LNG tangguh, sehingga punya jaminan pasokan gas. Gitu loh. Begitu juga Korea Selatan. Begitu juga Jepang. Jadi sama-sama dia ambil sumber daya di luar untuk menjamin pasokan dia. What's the point? Dia tingkatan yang disebut dengan energy security. Energy security itu 4A. Affordable, available dulu, tersedia dulu. Available, affordable, accessible, acceptable. Dia bangun dulu di situ. Indonesia sesungguhnya diperintah bukan hanya pada yang namanya tingkat economic security. Indonesia bahkan diminta sampai pada economic resilience. Tingkat kemandiriannya harus dinaikin. Jadi dari ketahanan, dia naik ke kemandirian. Indonesia sebenarnya berdasarkan pasal 33, economic sovereignty. Sampai pada tingkat kedaulatan. Jadi ketahanan, kemandirian, kedaulatan ditampil. Kita tidak melakukannya. Kenapa? Karena Anda bersedia diangkat-angkat oleh orang asing sebagai hebat, itu yang saya bilang yang kredibilitas reputasi, di tengah yang namanya penderitaan rakyat.
Anda bangga, IMF menyatakan Anda hebat. Anda tahu waktu Undang-Undang 2507 sudah berhasil diundang-undangkan oleh pemerintah, Bank Dunia menyatakan apa? Tingkat kepuasan kami atas liberalisasi di Anda sangat memuaskan. Dan Anda bangga. Hayo! Tapi kemarin kan Pak Purbaya waktu ke Washington katanya menolak tawaran utang dari Bank Dunia. Artinya itu ada bibit dong untuk berani menjadi diri sendiri. Itu kan utang multilateral. Tapi kan Anda tidak bisa menghindar dari utang SBN. Apa bedanya? Kan cuma berganti debitur. Dari debitur lembaga multilateral menjadi debitur-debitur perorangan, debitur-debitur korporasi. Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Padahal pada saat yang sama Anda tetap melakukan kebijakan apa yang saya sebut sebagai financialization. Memperkaya orang kaya, memiskinkan orang miskin. Jadi, what's the point? Jadi itu bukan intinya ya di Bukan intinya di situ. Intinya adalah bagaimana Anda memerdekakan diri dari sistem jebakan-jebakan utang. Sekarang ini terbukti dengan utang 9920 triliun, 10.000, dan pembayaran cicilan serta pokok sebesar 1.442 triliun, kita sudah masuk dalam jebakan hutang. Sehingga fiskal kita tertekan. Nah, itulah yang saya sebut, dulu saya di DPR udah saya bilang, moratorium, debt relief, kan pada nggak berani. Ini reputasi, loh, Anda reputasi karena orang asing, Anda tidak sadar bahwa reputasi, dengan reputasi Anda jaga, kredibilitas Anda jaga di mata orang asing, si rakyat di bawah, keringatnya bercucuran untuk membayar utang itu. Saya ulang ya, keringatnya bercucuran untuk membayar utang itu. Anda tega? Sekarang terjadi. Bertanggung jawablah. Jangan uncang-uncang kaki. Itu betul. Loh, Anda saksi, ini omongan saya bilang tadi sama Anda. Ini omongan saya sejak saya di DPR, gitu loh. Jadi bukan omongan baru, gitu. Makanya saya bilang tadi, saya bersyukur juga kondisi sekarang. Karena yang saya terapkan hampir 30 tahun sekarang sudah jadi pembuktian gitu. Iya, betul. Makanya ada pesan ya. Jangan bangga kalau dipuji-puji orang asing. Ya gitu. Itu kata Bung Karno. Kalau saya sebenarnya bukan soal Anda dibangga dipuji oleh orang asing atau kemudian dicaci maki oleh orang asing. Atau katakan misalnya seperti di Economist. Mencaci gitu ya. Mencaci. Dua edisinya ya. Dalam dua edisinya. Saya mau bilang, The Economist juga pernah mencaci yang namanya Venezuela sebagai chauvinist nasionalisme. Loh, The Economist juga pernah menulis bagaimana Venezuela sebagai chauvinist nasionalisme gitu loh. Kalau buat saya tidak ada urusan majalah tertentu memvonis apa enggak. Yang penting loh, saya mau bilang, Obama pernah memaki Hu Jintao dengan apa? Tahu kalimatnya? Saya muak pada Hu Jintao. Itu ucapan terdalam. Terdalam dari seorang kepala negara terhadap Hu Jintao. Kenapa? Karena pada posisi East Asia Summit itu keras sudah pertarungan. Anda tahu bagaimana pertemuan Shangri-La di Singapura? Terjadi pertarungan hebat antara Menhan Cina dengan Menhan-nya namanya Amerika. Cina nggak peduli tuh. Ini kan persoalan dignity. Ini persoalan sovereignty. Jadi ada persoalan martabat dan harkat martabat yang Anda harus pertahankan. Dan Anda bukan tetangga Anda bilang, oh Mas Pung hebat, tapi rumah tangga Anda berantakan. Anda mau digituin? Nggak mau dong. Nggak hebat dong. Anda dibangga-banggain oleh tetangga, tapi kemudian ternyata Anda ribut dalam rumah tangga, dan Anda tidak punya ketentraman dan kenyamanan. Mau bilang apa? Harga diri Anda kemudian di dalam terinjak-injak buat apa? Saat yang sama, Anda mengidap apa yang saya sebut sebagai ultra modern slavery system. Anda adalah budak. Sistem perbudakan ultra modern itu. Anda tidak merasa sebagai budak. Itulah financialization. Betul. Gitu loh. 3 langkah utama Pak yang harus dilakukan di Indonesia. Mungkin poin-poinnya saja yang harus dilakukan agar kita keluar dari ini. Sebagai penutup juga. Cina, Iran, Korea Utara sudah berhasil membuktikan dirinya, dia tidak terikat oleh kekuatan Washington dan sukses sebagai sebuah negara. Itu makanya hegemon predatorik ini seharusnya ditinggalkan. Saya bukan kata Ihsanuddin Nursi ini kata Stephen Walt. Bukan kata saya, gitu ya.
Dan itu berarti orang Indonesia mestinya sadar. Loh ini intelektual yang ngomong. Ya. Dan datang dari Harvard University gitu loh. Jadi artinya Anda memang harus melakukan satu model di mana Anda bisa menata seluruh kekayaan Anda. Jangan menggunakan pendekatan seperti pendekatan mafia Berkeley. Anda melakukan pendekatan berbasis kelemahan. Saya melakukan pendekatan berbasis kekuatan. Oke. Jadi strength elemen itu sebagai upaya kita untuk bangkit. Lalu sadarkan masyarakat, ajak masyarakat untuk menanggulangi bersama-sama. What's the point? Munculkan public trust. Ya, itu persis. Kepanjang ada omon-omon setiap ngomong di depan mikrofon, ngomongan berubah, nggak karu-karuan, nggak bisa. Anda menghina kok orang desa tidak butuh dolar. Seolah-olah orang desa tidak mengerti dolar. Ya. Anda menghina kok bahwa yang namanya 40,75% itu tidak apa-apa, padahal Anda dihisap habis-habisan. Gimana? Apa orang desa itu nggak ngerti, apa orang itu nggak ngerti tentang 40,75% utang terhadap PDB? Nggak bisa dong begitu. Jangan begitu dong gitu ngelihatnya. Jadi perbaiki dulu itu public trust. Jadi reindustrialisasi terjadi, itu tadi public trust dimunculkan, dan kata kuncinya sekarang. Sadari bahwa Anda punya modal besar. Apa itu? Kata pembuka 015 adalah intangible asset. Yeah. Dia nilai-nilai universal, bukan hanya berlaku di Indonesia, di seluruh dunia. Yang Anda tinggalkan itu. BOP potensi meninggalkan, ART potensi meninggalkan, gitu ya. Potensi meninggalkan kata pembukaan. Anda sadari itu, bahwa itu tidak boleh terjadi. Berikutnya, Anda tidak boleh meliberalisasi sektor kesehatan dan pendidikan. Seliberal-liberalnya Amerika tentang kesehatan, dia tidak perkenankan pihak lain ikut campur atas kesehatan mereka. Seliberal-liberalnya Amerika tentang pendidikan, negara tetap masih bertanggung jawab atas pendidikan tinggi. Tidak kemudian perguruan tinggi berbadan hukum. Nggak begitu, jangan begitu. Sehingga akhirnya semua universitas cari duit masing-masing dan akhirnya kualitasnya menurun nggak karu-karuan gitu loh. Betul. Jadi ada banyak mesti dibenahi. Buat saya sebenarnya, karena saya sudah pernah menyampaikan pemikiran-pemikiran terbuka kepada mereka, nggak ada yang baru sebenarnya. Tapi saya ingin mengatakan, di dunia mutakhir sekarang sedang terjadi pergeseran nilai. Unipolar ke multipolar, tapi ternyata tidak sekedar di situ. Telah terjadi pergeseran ke multipolaritas dengan indikator-indikator baru. Kekuatan lama sudah meluruh, tapi kekuatan baru belum muncul. Di situ sesungguhnya peluang Indonesia dengan nilai-nilai universalnya. Sayangnya Indonesia tidak sadar bahwa itu adalah kekuatan. Nilai itu kekuatan ya? Nilai itu kekuatan. Untuk menjadi kekuatan baru di era multipolar. China tidak mengabaikan nilai sejarahnya. Bahkan dia jual sebagai basis pembangunan. Betul. Kita mau menjungkir balikan sejarah kita? Nggak bisa begitu. Nggak boleh begitu. Anda mengkhianati itu namanya. Anda meninggalkan masa lalu dan mengatakan masa depan jauh lebih baik. Nggak bisa. Nggak mungkin begitu. Jadi ada cara-cara berpikir yang, sorry itu saya harus bilang, ya di sini persoalan akhirnya soal pengkhianatan, kalimat saya. Dan soal pengkhianatan itu yang menjadi problem besar bagi bangsa ini. Itu yang harus diselesaikan. Baik. Menarik sekali. Terima kasih banyak. Sama-sama. Fundamental. Maafkan saya kalau saya agak bersemangat. Sangat baik. Sangat mencerahkan kepada kita dan penonton nanti. Ya. Sampai ketemu lagi di Tentu Poin berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.